kita sambut Andi Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Baharman, SPD MHum, dan Ibu Dr. Idawati, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Makassar, dan juga hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Andi Inayah. Saya adalah mahasiswi angkatan 2024 di Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer atau PTIK kelas B. Pada hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk merenungkan kembali dan memperkuat komitmen kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai Pancasila ini yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar teks yang harus dihafalkan, ia juga merupakan panduan moral dan etika dalam membentuk perilaku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5 sila yang terkandung dalam Pancasila adalah pondasi awal, pondasi utama kita dalam menentukan cara berperilaku sehingga menciptakan Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita benar-benar menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita renungkan bersama. Di sekitar kita masih banyak terjadi kasus-kasus yang intoleransi, diskriminasi, maupun ketidakadilan yang masih banyak terjadi. Masih ada orang yang diperlakukan tidak manusiawi hanya karena terdapat perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, maupun latar belakang. Apakah hal ini mencerminkan Pancasila? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, mari kita semua melihat, memperhatikan, dan mengamalkan kembali nilai-nilai Pancasila agar kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat, bahkan kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih tertata, teratur, dan lebih baik lagi. Jika kalian bingung atau bertanya-tanya, kenapa Pancasila dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik? Alasannya, karena di dalam Pancasila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, yakni berkaitan dengan cara kita berperilaku dan memandang sesuatu. Tak hanya itu, seluruh sila dalam Pancasila adalah norma-norma baik yang harus kita terapkan. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempraktikkan ajaran agama masing-masing dan menghormati perbedaan kepercayaan, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang menjunjung tinggi moralitas, sehingga kehidupan kita memiliki nilai spiritual yang kuat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adalah inti dari peradaban. Menolong sesama manusia merupakan wujud nyata dari sila kedua ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghindari segala bentuk diskriminasi, kekerasan maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Bayangkan jika setiap orang di negara ini memperlakukan orang lain dengan adil, baik, dan penuh rasa hormat, maka tentu konflik akan semakin berkurang dan kita akan hidup dalam lingkungan yang saling mendukung. Tak hanya itu, sila kedua ini adalah sila yang menjadi kunci utama dalam menerapkan perilaku yang baik, perilaku sesama manusia. Salah satu contoh apabila kita tidak menerapkan sila kedua ini, contoh masalahnya yang terjadi tak hanya di nasional
juga terjadi di lingkungan internasional. Contohnya dalam lingkup nasional adalah masalah seperti merendahkan kerja keras seseorang ataupun bullying. Namun masalah ini tak hanya terjadi dalam lingkup nasional, masalah ini juga terjadi dalam lingkup internasional. Adapun contoh masalah yang sangat sering dan masih sering terjadi saat ini adalah masalah kemanusiaan yang terjadi di lingkup internasional. Masalah kemanusiaan salah satunya adalah masalah kemanusiaan di Palestina. Tentu jika kita mempunyai sisi kemanusiaan, maka seharusnya kita melakukan hal yang dapat membantu dan meringankan masalah yang terjadi. Contoh penerapan sila kedua ini juga dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menghargai perbedaan pendapat, membantu mereka yang membutuhkan, dan menunjukkan rasa empati kepada sesama manusia. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita dipersatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan adalah kunci utama agar kita tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan global. Jika kita bersatu, perbedaan tidak akan menjadi penghalang, melainkan kekuatan. Mari kita jaga persatuan ini dengan tidak menyebarkan kebencian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ingat, persatuan adalah kekuatan kita untuk menghadapi segala macam tantangan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan mengambil keputusan dengan cara berdiskusi dan dengan kepala yang dingin. Maksudnya, kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Ciptakan solusi yang adil dan bijaksana untuk semua orang. Kepemimpinan yang bijaksana harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah cita-cita luhur yang harus kita perjuangkan bersama. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita wujudkan keadilan sosial dengan berperilaku adil dalam keputusan, tidak mementingkan diri sendiri, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Hadirin yang saya banggakan, Pancasila adalah fondasi, panduan, dan harapan kita. Dengan menerapkannya, kita tidak hanya menjaga nilai-nilai luhur bangsa, tetapi kita juga menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari hal-hal kecil, jadilah teladan dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dengan begitu, kita tidak hanya mengubah kehidupan diri kita sendiri menjadi lebih baik lagi, tetapi kita juga memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa. Maka dari itu, mari kita satukan tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai panduan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pidato dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang dirasa kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi renungan kita agar menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That girl is na ya. Na ya.